ahli atau saksi? Ya, yang mulia. Saksi tidak ada? Kami mengajukan ahli 3 orang yang mulia, untuk saksi tidak ada. Baik. Kalau begitu sidang ini kita tunda hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Dengan catatan CV dan surat izin dari lembaga ahli itu berasal harus diserahkan paling tidak 2 hari kerja sebelum sidang ini dimulai. Sudah jelas semua? Jelas yang mulia. Baik, kalau begitu kuasa presiden yang terkait KPK, terima kasih banyak. Sekali lagi sidang ditunda hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Selanjutnya, sidang kelima dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 11 siang lebih 11 menit waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perlu disampaikan bahwa sidang pada hari ini atau pada siang hari ini untuk perkara nomor 112 tahun 2022 dengan jumlah hakim yang ikut bersidang ada 7 orang. Agenda sidang kali ini adalah mendengar keterangan dari 3 ahli yang diberikan oleh pemohon, yaitu Pak Ilham, Ibu Laili, dan Bapak Ali Akbar. Baik, sebelum diambil keterangannya, silakan bisa disumpah terlebih dahulu. Mohon yang mulia Ibu Syulah untuk bisa memandu. Para ahli bisa ke depan. Juru sumpah mohon bisa membantu. Kepada ahli Dr. Ilham Rizaraya SHMH, Dr. Laili Hasnafatika SHMH, dan Dr. Ali Akbar SHMH, ikuti lafal janji yang saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli Akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih saya kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Silakan para ahli bisa kembali ke tempat. Baik, kalau begitu dari pemohon siapa yang akan menyampaikan keterangannya terlebih dahulu? Pada Bapak Ilham Rizaraya SHMH yang mulia. Baik, silakan kalau begitu yang pertama dari Pak Ilham terlebih dahulu. Silakan ke podium. Baik. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan keterangan yang telah kami sampaikan oleh penasihat hukum kami. Pertama-tama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diundangkan pada tanggal 27 Desember tahun 2002 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2015, junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Lalu diubah lagi yang kedua melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang akan saya sebut sebagai Undang-Undang KPK yang baru. Di sini salah satu perubahan yang penting dalam Undang-Undang KPK yang baru adalah terdapat pada pasal 29 huruf V yang mengubah batas usia pimpinan KPK yang mulanya 40 sampai dengan 65 tahun berubah menjadi 50 sampai dengan 65 tahun. Perubahan ini menimbulkan permasalahan bagi pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 dan akan mencalonkan kembali sebagai pimpinan KPK, namun terhalang karena tidak memenuhi syarat usia minimal yang baru. Perubahan batas usia tersebut juga tidak dijelaskan dalam naskah akademik undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian alasan hukum jika ketentuan baru diterapkan secara mutlak. Hal ini berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diatur pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Seseorang yang telah dianggap cakap dan sah menjabat tidak sepatutnya disamakan dengan calon yang baru karena asas persamaan hanya berlaku bagi kondisi yang setara. Oleh sebab itu, batas usia minimal 50 tahun seharusnya hanya diterapkan bagi calon pimpinan KPK atau calon pimpinan KPK yang baru belum pernah menjabat sebelumnya. Selain batas usia, permasalahan yang timbul pada masa jabatan pimpinan KPK berdasar pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Masa jabatan pimpinan KPK ditetapkan selama 4 tahun, berbeda dengan lembaga negara lain yang berada pada rumpun eksekutif seperti KPU, KPAI, Komnas HAM, serta KPPU yang seluruhnya memiliki masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali. Padahal menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang KPK yang baru, KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang bersifat independen dan setara dengan lembaga-lembaga yang saya sebutkan. Perbedaan masa jabatan ini menimbulkan ketimpangan hukum karena tidak sejalan dengan cita hukum nasional sebagaimana
sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida bahwa masa jabatan 5 tahun merupakan pola kepemimpinan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk Presiden, DPR, DPD, BPK, MK, dan Komisi Yudisial. Dengan demikian, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disesuaikan menjadi 5 tahun agar selaras dengan prinsip dasar pertahanan negara dan mekanisme pemerintahan Indonesia. Sehingga yang mulia saya menyimpulkan dalam 2 poin, bahwa yang poin yang pertama, batas usia paling rendah 50 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK yang baru semestinya dimaknai sepanjang belum pernah menjabat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Cita Hukum Masa Jabatan Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk. Mohon untuk para kuasa pemohon kalau mau diskusi lebih kondusif ya. Selanjutnya dari Pak Dimas, siapa lagi yang mau menyampaikan keterangannya? Untuk selanjutnya kepada Bu Dr. Laili Hasna yang mulia. Baik, silakan Ibu Dr. Laili Hasna, bisa langsung ke podium. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, para pemohon, termohon, serta hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya, Laili Hasna, untuk menyampaikan keterangan ahli dalam perkara nomor 112/PUU strip 20/2022 mengenai pengujian pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, pada saat ketentuan lama masih berlaku, usia minimal 40 tahun memungkinkan pemohon untuk terpilih kembali menjadi salah satu pimpinan KPK. Namun, setelah perubahan diberlakukan, pemohon dan warga negara lain yang berada pada kelompok usia tersebut kehilangan hak dan kesempatan untuk mencalonkan diri kembali karena belum mencapai usia minimal yang baru. Permasalahan batas usia pada jabatan pemerintahan ini tampaknya sederhana yang mulia. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata berkaitan dengan hak dasar manusia atas kesempatan dan perlakuan yang sama. Usia dalam hukum tidak hanya sekedar angka, tetapi menjadi batas alami yang berimplikasi pada hak dan kewajiban seseorang. Ketentuan mengenai usia minimal dan maksimal dalam jabatan pemerintahan bervariasi antar lembaga negara. Melalui pendekatan yuridis normatif, dapat dilihat bahwa pengaturan tersebut tidak seragam. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, contohnya yang mulia, calon anggota DPR dan DPD minimal berusia 21 tahun, calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun, calon anggota BPK berusia 35 tahun, calon hakim agung dan anggota komisi yudisial minimal 45 tahun, calon hakim konstitusi minimal 55 tahun, calon pimpinan KPK setelah perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 harus 50 tahun. Berdasarkan data yang diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut, telah memberikan pandangan bahwa tiada standar yang jelas dalam menetapkan batas usia jabatan dalam lembaga negara, di mana dari setiap lembaga negara tersebut memiliki ketentuan berbeda tanpa dasar yang jelas mengenai relevansi antara usia dan tanggung jawab jabatan. Yang mulia, perubahan ketentuan pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal calon pimpinan KPK menjadi 50 tahun tanpa penyesuaian dengan pasal 34 menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibatnya, seseorang yang sebelumnya memenuhi syarat dan berhak mencalonkan diri kembali kehilangan haknya semata karena perubahan usia. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan norma dan mengurangi kepastian hukum sebagaimana dijamin pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mulia, syarat usia minimal 50 tahun berpotensi diskriminatif terhadap warga negara yang lebih muda namun memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. Ketentuan ini tidak mencerminkan ukuran objektif kemampuan, melainkan membatasi hak partisipasi dalam pemerintahan. Padahal, pasal 28I ayat 2 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak bebas dari diskriminasi serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jika dibandingkan dengan jabatan seperti presiden dan wakil presiden yang hanya mensyaratkan usia minimal 40 tahun, maka ketentuan usia pimpinan KPK tersebut tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Yang mulia, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama,
Pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 tahun menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif karena bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, penerapan batas usia tersebut telah menutup kesempatan warga negara berusia di bawah 50 tahun yang secara kemampuan dan pengalaman telah memenuhi syarat untuk mengemban tugas pimpinan KPK. Dan yang terakhir, oleh karena itu, ketentuan pasal 29 huruf E Undang-Undang Dasar, pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 seharusnya dimaknai bahwa batas usia paling rendah calon pimpinan KPK adalah 40 tahun atau pernah menjabat sebagai pimpinan KPK, dan batas paling tinggi adalah 65 tahun pada saat proses pemilihan. Demikian keterangan ahli yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Laili atas keterangannya. Silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya siapa? Berarti tinggal Pak Ali ya? Betul yang mulia. Baik, kalau begitu Pak Ali bisa langsung menyampaikan keterangannya di podium. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berkah dalam. Saya akan menyampaikan keterangan ahli di bawah kesaksian yang saya di bawah sumpah yang pada pokoknya terbagi atas dua isu konstitusionalitas, yakni mengenai pengaturan batas pimpinan KPK dan mengenai periodisasi masa jabatan pimpinan KPK. Dan saya akan menjelaskan dengan dua poin utama. Pertama, mengenai konstitusionalitas batas perubahan usia pada pasal 29 huruf E. Pertama, perubahan syarat usia minimal KPK dari 40 tahun dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menjadi 50 tahun dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.